Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat malam, salam sehat semua buat kita. Tadi kita sudah membuka pertemuan kita pada malam hari ini di dalam doa. Dan seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh Bu Leli, PA kita pada malam ini itu berkaitan dengan dalam rangka kita mempersiapkan masa raya Paskah yang bulan depan ya, April. Di minggu pertama kita sudah merayakan Paskah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahan PA juga sudah di-share. Jadi monggo bagi Bapak Ibu yang baru saja join bisa membukanya di kolom chat. Saya akan coba share lagi di kolom chat sehingga bisa lebih mudah bagi Bapak Ibu untuk mengikuti. Ya. Bapak Ibu sekalian, untuk PPA kita pada malam hari ini, biasanya kita kan dengan model lebih banyak ke sharing, kemudian kita membaca pendalaman Alkitabnya, bacaan Alkitabnya itu di bagian tengah-tengah. Nah, pada malam hari ini kita agak sedikit berbeda. Kita lebih terlebih dahulu nanti ketika Bapak Ibu memimpin PA di kelompok, kita akan pertama kali mengajak semuanya untuk membaca Alkitab. Dan saya akan izin share screen buat kita semua. Oh, belum terlihat ya. Sebentar, saya akan share. Apakah terlihat Bapak Ibu? Ya, sampun. Ya. Tema kita pada malam hari ini wujud kasihku untuknya. Dan bacaan Alkitab kita itu didasarkan dari Yohanes 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya ingin mengajak kita semua terlebih dahulu untuk membaca ayat tersebut. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita dari Yohanes 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dan saya mengajak kita semua untuk mengikuti. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yohanes 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah firman Tuhan. Bagilah setiap kita yang mau mendengarkan dan mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya tadi Bapak Ibu mengikuti dari bacaan Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 ini, adakah mungkin hal-hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
Monggo dari ayat-ayat tersebut ketika Bapak Ibu membaca, adakah hal yang membingungkan atau mungkin hal yang bisa kita diskusikan dulu sebelum nanti masuk ke penjabaran materinya? Monggo, saya beri kesempatan. Atau ada kalimat atau frase yang menurut Bapak Ibu mungkin sulit dipahami dari ayat-ayat yang kita baca? Kalau dirasa belum, kalau belum ada mungkin bisa kita melanjutkan dulu atau seperti apa Bapak Ibu? Monggo. Ada yang mau ditanyakan dulu dari penjelasan ayatnya atau kita langsung? Ya Mbak Eli nanya, Mbak Eli. Monggo, Bu Puji, silakan Bu. Ini Maria saudaranya Marta ya? Iya Bu, betul Bu. Terima kasih. Karena Marianya kan banyak ya Mbak ya? Iya, iya. Terima kasih Mbak Eli. Ya, terima kasih Bu Puji. Maria saudaranya Marta, bukan ibunya Yesus. Saudaranya Lazarus. Ya. Mbak Eli mohon maaf, apakah bisa di mute supaya suaranya Mbak Eli nggak ketindih Mbak? Matur nuwun. Oh baik. Terima kasih Pak Ferry. Monggo Bapak Ibu mohon izin mungkin kalau misalnya kita bisa di mute untuk mikrofonnya dan nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin berbicara monggo bisa langsung dibuka saja nggih Bapak Ibu. Mbak Eli boleh nanya? Monggo silakan Bu Mirma. Kalau ini setengah kati ya, kalau disamakan dengan sekarang ini tuh berapa ya Mbak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Eli. Pertanyaan yang menarik Bu Mirma. Setengah kati itu berapa ya? Kira-kira kalau misalnya kita ukur dengan ukuran saat ini, kalau misalnya saya melihat dari kamus Alkitab yang ada, setengah kati itu memang hitungan untuk pada masa itu ya, besaran ukuran pada masa itu kalau misalnya digramkan itu 273 gram. Oh, 200 cc kali ya? 273 gram, jadi 0, sekian liter ya. Kalau misalnya kita di ukurannya air mungkin ya kira-kira bisa lumayan lah ya. Kalau dari gram ke jadikan liter itu kita bisa. Jadi kalau setengah kati itu sama aja 273 gram. Jadi kalau untuk ukuran minyak ya lumayan banyak ya. Seperempat liter jadinya. Iya, lumayan ya hitungannya kan. Jadi bisa dibayangkan minyak parfum kita di rumah. Seukurannya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Mirma. 273 gram. Ada lagi monggo dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan dulu dari ayat-ayatnya sebelum kita lanjut ke penjelasan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, bahannya sudah saya share di grup majelis, jadi monggo bisa minta ke majelisnya atau tadi di kolom chat juga sudah saya bagikan. Dan kita akan lanjut Bapak Ibu sekalian. Untuk PPA kita pada malam hari ini memang lebih banyak kepada penjelasan dari bacaan Alkitab itu seperti apa, dan baru nanti di bagian akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Jadi
ketika Bapak Ibu memimpin nanti bisa terlebih dahulu mengajak baca Alkitab, kemudian kita beri ruang kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, khususnya ketika membaca ayat tersebut, dan baru kita masuk ke penjelasan. Bapak Ibu sekalian, di dalam bahan PA yang sudah saya share, kita menemukan bagaimana bacaan Alkitab ini memang sungguh sangat menarik sekali untuk kita cermati, karena saat ini berkaitan kita masih di masa raya Prapaskah. Kalau misalnya kita membaca di Yohanes 12 ayat 1-8 ini tidak hanya terdapat di Yohanes saja, tapi di dalam Injil yang lain itu juga ada paralelnya. Bapak Ibu bisa nanti mencermati itu di Matius 26 ayat 6-13 dan juga di Markus 14 ayat 3-9. Dan sebenarnya ada juga tertulis di Lukas 7 ayat 36-50, hanya untuk yang bagian Lukas 7 itu punya kerangka yang berbeda, sehingga saya tidak memasukkan di sini. Jadi kalau di Lukas 7 ayat 36-50 itu sama-sama menunjukkan kisah. Mungkin Bapak Ibu bisa ngecek terlebih dahulu di Lukas 7 ayat 36-50. Itu diceritakan Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Tetapi itu tidak saya masukkan di sini karena kerangkanya sangat berbeda sekali. Jadi saya mengajak kita semua untuk fokus ke Yohanes dan melihat paralelnya di Matius serta Markus. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini saya udah mencoba membuatkan kolom seperti itu ya, untuk kita sama-sama melihat ternyata walaupun di Alkitab kisahnya sama, tetapi juga ada poin-poin yang memiliki perbedaan. Kita membaca tadi di Yohanes 12 ayat 1-8 itu pelaksanaannya di rumah Lazarus ya, di Betania, tempat tinggal Lazarus. Tetapi di Matius itu dijelaskan rumah Simon si kusta. Nah, di Markus itu dijelaskan rumah Simon si kusta. Kemudian juga ada perbedaan lagi terkait yang diurapi. Yang diurapi kalau di Yohanes tadi kaki Yesus. Kalau di Matius kepala Yesus. Di Markus kepala Yesus. Kemudian ada lagi perbedaan terkait waktu pelaksanaan. Di Yohanes itu dijelaskan waktunya 6 hari sebelum Paskah. Di Matius itu tidak ada keterangan waktu. Begitu juga dengan Markus. Kemudian juga ada perbedaan lagi terkait yang mengurapi. Kalau di Yohanes itu jelas disebutkan yang mengurapi kaki Yesus adalah Maria, saudari Lazarus, dan Marta. Jadi ada nama yang jelas ya. Kalau di Matius dan Markus hanya disebutkan seorang perempuan. Bahkan kalau tadi kita membandingkan dengan Lukas disebutkan perempuan yang berdosa. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin akan bertanya, loh, terus nih yang benar yang mana, Mbak? Kok satu kitab ceritanya sama, tapi poin-poinnya beda ya? Apakah itu enggak membuat kami semakin bingung, Mbak, terkait bacaan Alkitab ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu mengingat bahwa tiap Injil di dalam Alkitab memiliki fokus, penekanan, dan tujuan yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita menemukan contoh seperti ini, dalam satu kisah ada perbedaan di masing-masing Injil, kita tidak perlu memperdebatkan
mana yang benar, mana yang salah, tidak. Tetapi kita diajak untuk menyadari bahwa setiap Injil punya fokus utama dan tujuan masing-masing. Jadi kalau misalnya nanti di kelompok Bapak Ibu, nah ini yang benar yang mana? Ya nggak apa-apa, kita menghargai adanya perbedaan-perbedaan itu, karena tiap Injil itu punya fokus dan tujuan yang berbeda. Yang terpenting, yang pasti, peristiwa itu terjadi pada masa itu sehingga para penulis kitab menuliskan kisah-kisah tersebut. Jadi bisa dikatakan peristiwa ini termasuk peristiwa yang penting. Dan saat ini kita akan berfokus khusus di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Jadi walaupun ada perbedaan, ada ininya, enggak masalah. Kita menghargai bahwa itu satu keunikan tersendiri, bahwa si pengarang cerita baik di Matius, di Markus maupun di Yohanes itu punya tujuan pesan tersendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian kita akan melihat sebenarnya kenapa Yohanes menunjukkan poin-poin tersebut dengan jelas ya. Waktunya jelas, siapa yang mengurapi jelas, dan tempatnya juga disebutkan jelas, Lazarus, karena ini kita sama-sama diajak untuk melihat yang pertama berkaitan dengan waktu. Kalau disebutkan di sini, di ayat yang pertama disebutkan 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Jadi gambarannya sebelum Paskah Yahudi pada masa itu, Yesus beserta para murid datang ke rumah keluarga Lazarus, Marta, dan Maria. Jadi sebelum, kalau misalnya kita mengikuti runtutan kisah sebelum Yesus mati di kayu salib, itu biasanya ada yang namanya Yesus merayakan Paskah, seperti itu pada para murid. Nah, ini 1 minggu sebelumnya, jadi Bapak Ibu. Bisa dikatakan seminggu sebelumnya. Dan kalau misalnya kita melihat, maksud di sini dijelaskan bahwa mereka berkumpul itu sebagai ungkapan syukur keluarga Lazarus atas peristiwa di mana Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Nah, Bapak Ibu nanti mungkin penasaran kok bisa, mana buktinya? Nanti Bapak Ibu bisa membaca di Yohanes 11 di pasal yang sebelum kita baca ini, bagaimana dijelaskan Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Jadi pada waktu itu Marta dan Maria memohon kepada Yesus untuk membangkitkan saudaranya. Dan setelah Lazarus dibangkitkan, mereka kembali mengundang Yesus untuk ya rasa syukur gitu ya. Seperti kita zaman sekarang kan, kalau misalnya ada hal-hal yang wah membuat kita bahagia atau seperti apa, kita sering kali mengadakan ungkapan syukur seperti itu ya. Nah, tidak hanya itu saja Bapak Ibu, keterangan waktu yang diungkapkan oleh Injil Yohanes ini juga menunjukkan kepada kita bahwa pertemuan ini sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari sisi Yesus, kalau tadi dari sisi Lazarus, Marta, dan Maria, sekarang kalau kita melihat dari sisi Yesus, sebenarnya ini merupakan kunjungan perpisahan seperti itu. Seakan Yesus berpamitan sebelum menghadapi peristiwa kematian. Karena kalau kita mengingat, sebelum Yesus memasuki Yerusalem, dan saat dia masuk Yerusalem, kemudian dia ditangkap, dia diadili, dia mati di kayu salib dan bangkit, itu udah rangkaiannya panjang. Dan di sini, sebelum peristiwa Paskah, Yesus seakan ingin berpamitan kepada
Lazarus, Marta, Maria, dan orang-orang yang hadir di Betania saat itu. Jadi ini tujuan mengapa Injil Yohanes menunjukkan keterangan waktu kepada kita. Karena kalau tadi kita membaca di Injil yang lain, itu nggak ada keterangan waktu. Mau kapan waktunya itu nggak terlalu dijelaskan. Tetapi Injil Yohanes menyebutkan 6 hari sebelum Paskah, itu tujuannya itu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan, monggo ya, kita langsung saja nanti kalau mau ditanyakan. Kita akan lanjut. Nah, setelah Injil Yohanes menjelaskan keterangan waktu, kemudian Injil Yohanes memberikan penjelasan kepada kita bagaimana wujud kasih orang-orang yang hadir saat itu kepada Yesus. Bagaimana kita membaca Marta, di ayat yang kedua disebutkan, dia melayani, sibuk memberikan makanan, memberikan minuman kepada para tamunya yang hadir. Kemudian juga dijelaskan juga di bacaan Alkitab kita, Lazarus, karena dia yang sudah dibangkitkan, dia sebagai wujud syukurnya, dia menemani, duduk makan bersama dengan Yesus. Dan selain 2 orang tersebut, kita juga diajak untuk melihat, mencermati ada sikap yang menarik yang dilakukan oleh Maria. Wujud kasih Maria kepada Yesus saat itu, bagaimana dikisahkan Maria yang meminyaki kaki Yesus. Kita bisa membaca di dalam bacaan Alkitab kita bagaimana saat itu Maria tidak melakukan perhitungan karena saat itu ia memakai minyak narwastu. Di dalam bahan PA kita saya sudah menjelaskan di situ bahwa minyak narwastu ini merupakan tanaman khusus yang memang dari daerah timur India dan hanya dipergunakan itu untuk proses perminyakan yang khusus seperti pernikahan atau pemakaman yang spesial pada saat itu karena wanginya itu ya wangi sekali seperti itu ya Bapak Ibu. Karena kalau misal kita membaca di sini di Alkitab kita itu dijelaskan bahwa minyak tersebut membuat wangi di seluruh ruangan ya, seluruh rumah. Jadi minyak wanginya ya luar biasa ya. Dan disebutkan juga ia mengambil setengah kati minyak. Nah, tadi sudah ditanyakan setengah kati itu kalau misalnya di ini kan 273 gram Bapak Ibu. Jadi monggo nanti bisa diliterkan itu jadi berapa ya? Setengah kati 273 gram. Nah, kenapa Bu Puji? Kalau itu ya kurang lebih 278 cc. Kenapa Bu? Berapa cc Bu? 278. 273 gram Bu tadi Bu. Ya, gram sama cc kalau bedanya satu kan sama. Ya. Mililiter dan cc itu sama. Mililiter. Berarti lumayan banyak ya Bu ya. Kalau misalnya kita biasa botol aqua 300 itu ya, 300 cc aku. Iya. Itu banyak. Ya, kita bisa membayangkan ternyata minyak yang digunakan oleh Maria saat itu selain jumlahnya yang banyak, kemudian juga harganya itu nggak hanya seminyak biasa, tetapi harganya lumayan mahal. Dan bahkan kalau misalnya kita membaca di dalam bacaan Alkitab kita, ia bahkan sampai
menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Gambaran menyeka kaki Yesus dengan rambut itu padahal menurut budaya pada masa itu satu wujud perendahan diri. Maria mau merendahkan dirinya kepada Yesus. Yang pertama karena dia perempuan, dia kalau misalnya melakukan seperti itu sama aja dia merendahkan dirinya. Kemudian ketika memegang kaki itu biasanya dikaitkan dengan hamba seperti itu ya, budak. Orang-orang pada masa itu biasanya kalau membasuh kaki itu berkaitan berarti dia yang paling rendah dari orang yang dibasuh. Nah, ini dengan rambutnya Maria menyeka kaki Yesus. Dua gambaran yang dilakukan oleh Maria ini merupakan satu gambaran wujud kasih Maria dan syukur Maria dengan memberikan yang terbaik bagi Yesus. Maria merasa berhutang kepada Yesus sehingga dia mau melepaskan semua yang terbaik yang ia miliki saat itu. Dia merasa, oh, Yesus ini sudah membangkitkan saudaraku. Itu merupakan satu ekspresi rasa syukur dari Maria kepada orang yang saat itu ada di depannya, yaitu Yesus. Dan kalau misalnya kita melihat keluarga tersebut, Marta, Maria, dan Lazarus mewujudkan kasihnya dengan cara yang berbeda-beda kepada Yesus. Tetapi ketika kita membaca di bacaan selanjutnya, kita tentu disuguhkan bagaimana sikap protes dari Yudas, murid Tuhan Yesus yang bisa dikatakan dia di dalam kumpulan para murid termasuk bendaharanya seperti itu ya, karena kalau di sini dikatakan dia yang memegang uang kas para murid. Nah, di situ Yudas dengan spontan dia merasa bahwa wah, ini pemborosan yang dilakukan oleh Maria. Yudas melihat segala sesuatu itu dari segi ekonomi. Bagaimana dia melihat bahwa wah, secara ekonomis ini nggak baik ini, karena dia menghargai minyak yang dipakai Maria itu 300 dinar. Dan juga Yudas di situ punya kepentingan tersendiri. Dia kalau misal dilihat seakan-akan wah, melihatnya itu sebagai pemborosan karena seharusnya itu bisa dibagikan kepada orang-orang miskin. Seakan-akan itu ada kesan humanisme ya terhadap orang-orang miskin. Tetapi sebenarnya di Injil Yohanes itu menjelaskan bahwa itu untuk kepentingannya sendiri, supaya ketika minyak tersebut diuangkan dan uangnya ia terima, ia bisa mengambil sedikit dari uang tersebut. Karena memang diceritakan di Injil Yohanes, Yudas punya satu pengalaman bahwa ia termasuk seorang pencuri. Jadi Injil Yohanes sudah menjelaskan ternyata sikap protes Yudas ini bukan murni untuk menolong orang lain, bukan, tetapi karena ia seringkali menghitung dengan cara pandang sudut ekonomis, untung, rugi. Nah, kalau misalnya dilihat hitungan Yudas ini, kalau kita rupiahkan zaman sekarang seperti itu ya Bapak Ibu, 1 dinar itu upah pekerja selama 1 hari. Kalau kita bayangkan di sini saya buatnya 200.000, nggak tahu kemahalan nggak ya? 1 hari orang bekerja mendapatkan 200.000, kayaknya segitu ya mungkin ya perkiraannya ya. Saya lihat di ini 1 dinar sama dengan 47.568 rupiah.
sekarang segitu. Kalau upah pekerja 1 hari, Bu? Kalau sekarang 1 hari, nggak tahu tukang berapa itu bapak-bapak yang biasa. Ya bisa dikira-kira kan sekitar 150, 200 gitu ya. Dan kalau misalnya kita hitung 300 dinar ya tinggal dikali 200.000 saja. Jadi harga minyak yang dipakai oleh Maria kepada Yesus itu seakan-akan bagi Yudas membuang uang 60 juta. Jadi, wah, dalam waktu hanya berapa jam ketika mereka lagi makan. Ya. Mungkin ya kalau misal kita melihat dari perhitungan kacamata Yudas, itu juga ya wajar ya kita melihat bahwa oh ya eman-eman gitu ya. Kalau misalnya kita melihat dari kacamata Yudas, wah hanya buat membasuh kaki kok sampai buang uang sebanyak itu. Tentu kita akan cara pandang kita juga akan seperti Yudas yang melihat kurang ini hemat dan bagaimana itu merupakan sikap pemborosan. Mungkin kita akan menilainya seperti itu. Dan kita akan melihat wah manfaatnya apa, untung ruginya apa, dan sebagainya. Tetapi di sini Bapak Ibu sekalian, ternyata Yesus justru malah menyalahkan Yudas. Yesus tidak membenarkan sikap Yudas. Dan justru Yesus mengingatkan akan pentingnya belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus mengingatkan Yudas bahwa orang-orang yang hadir pada masa itu, orang-orang miskin yang ada di sekitarnya itu selalu ada. Dan Yesus yang saat itu sebentar lagi akan menghadapi kematian, yang sebentar lagi tidak akan ada bersama-sama dengan para murid, itu juga membutuhkan bagaimana respon orang-orang saat itu ketika ada di dekat Yesus. Dan Maria melakukan sikap yang tepat di dalam mempersiapkan masa penguburan yang akan dihadapi oleh Yesus. Jadi Yesus mengajak orang-orang pada masa itu untuk melihat bahwa pentingnya memberi yang terbaik, wujud kasih kepada Tuhan, dan melihat mana hal yang paling utama. Saat itu Maria melihat bahwa yang utama ketika dia memberikan yang terbaik kepada orang yang sudah menyelamatkan saudaranya, membangkitkan saudaranya Lazarus. Tetapi Yudas melihatnya dari perspektif yang lain, dari segi secara ekonomis. Ini orang-orang miskin aja buat. Tetapi Yesus di sini menegaskan bahwa orang-orang miskin selalu ada padamu. Tetapi sikap Maria ini yang justru akan dikenang dan justru akan mempersiapkan masa penguburan Yesus. Yang dimana sebentar lagi Yesus akan meninggalkan para murid. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sama-sama membaca kisah ini, setiap kita diundang untuk mampu mewujudkan kasih kepada Allah. Paradigma akan kasih Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, kiranya mampu menggerakkan setiap kita untuk memberikan yang terbaik bagi Allah. Terlebih lagi, di masa Prapaskah ini, kiranya setiap kita dapat mewujudkan kasih yang kita miliki kepada Allah. Dan bagaimana pentingnya mewujudkan kasih itu. Supaya kita terus semakin mengucap syukur akan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan untuk pertanyaan diskusi kita pada malam hari ini,
ada 3 pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Monggo nanti bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Untuk pertanyaan yang pertama, faktor apa saja yang seringkali membuat kita sulit untuk mewujudkan kasih kepada Allah? Dan yang kedua, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan kasih kepada Allah? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mewujudkan kasih kepada Allah di tengah konteks saat ini? Ya, monggo. Dari kita saat ini, kira-kira apa yang bisa kita bagikan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Mungkin dari pertanyaan pertama dulu. Dari pengalaman Bapak Ibu sekalian, faktor apa saja yang seringkali membuat kita sulit untuk mewujudkan kasih kepada Allah? Monggo, ada yang mau berbagi mungkin? Karena tema kita tadi kan wujud kasihku kepadanya. Kepadanya di sini bagaimana kepada Allah Bapa yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Monggo. Ada yang mau berbagi? Boleh masuk, Mbak? Oh, boleh. Silakan, Pak Aritona. Ya, terima kasih. Saya memahami wujud kasih kepada Allah itu adalah bagaimana kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan ini terhadap sesama terutama. Pemahaman saya seperti itu karena Allah, Tuhan Yesus sendiri pernah berbicara mengatakan apa yang kau berikan, kau perbuat kepada yang terhina ini adalah berbuat terhadap aku, katanya. Jadi wujud nyata itu ialah bagaimana kita melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan ini yang dapat dirasakan oleh sesama kita. Nah, yang menjadi masalah dari pertanyaan pertama tadi, bagaimana kita untuk melakukannya? Banyak kendala sebenarnya di dalam kehidupan kita ini untuk berbuat, ini jujur aja ya, sering kita melihat situasi dan kondisi. Barangkali katakanlah ekonomi kita belum mampu untuk leluasa untuk berbuat. Itu manusia kita berpikir perbuatan baik apa yang akan saya perbuat kepada orang. Yang kedua juga dari pihak lain, ada kadangkala kita ingin berbuat, tapi kita juga berpikir seperti sering dulu waktu masih aktif di kemajelisan ya, ada ungkapan-ungkapan terutama di Jawa katanya kalau menolong seseorang harus berpikir 2 kali karena belum tentu orang itu mau ditolong. Itu kendala juga. Apalagi kalau menghadapi yang bukan seiman. Kalau zaman-zaman dulu kita masih bisa tetangga-tetangga berkirim di dalam perayaan-perayaan tertentu, berkirim sesuatu. Tapi kalau ya sekarang ini ada pengalaman beberapa orang lah yang bersaksi ke kita bahwa apa yang kita berikan itu belum tentu diterima dengan tulus, bahkan itu mungkin dibuang gitu. Nah, jadi kendala-kendala ini menurut saya yang menjadi membuat kita tidak leluasa untuk berbuat apa yang seharusnya kita perbuat. Nah, kalau kesimpulan saya ialah ya pintar-pintarlah kita untuk melihat sesuatu keadaan dengan kondisi setempat untuk berbuat apa yang terbaik, dan kita harus meyakini diri kita sendiri apa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Saya pikir demikian pemahaman saya, Mbak. Makasih.
Ya, terima kasih Pak Aritonang yang langsung menjawab semua ya Pak ya tadi ya. Dari poin 1, 2 itu juga diungkapkan semua. Bagaimana tadi melihat bahwa yang perlu dilakukan itu ketika wujud kasih itu ketika mau bisa melakukan perintah Tuhan yang berdampak bagi sesama ya Pak. Dan tadi juga Pak Aritonang menjelaskan terkait kendala dari intern kita maupun dari luar. Intern ketika situasi dan kondisi keuangan, kemudian juga dari luar tadi berkaitan dengan tanggapan orang yang mungkin orang tersebut mungkin nggak memerlukan pertolongan seperti itu, jadi ya kita udah nggak usah seperti itu ya Pak. Dan tadi Pak Aritonang juga menggarisbawahi bahwa kita perlu bisa melihat tempat dan melihat situasi supaya kita bisa melakukan yang terbaik dan bisa berdampak kepada sesama sebagai perwujudan kasih kepada Allah. Terima kasih Pak Aritonang tadi untuk sharing pengalaman dan juga tadi pendapatnya untuk poin tersebut. Monggo dari Bapak Ibu, ada yang ingin berbagi lagi? Tadi ada 3 pertanyaan, kalau mau dijawab satu-satu boleh atau langsung boleh. Faktor apa yang seringkali membuat kita sulit untuk mewujudkan kasih kepada Allah? Kemudian hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan kasih kepada Allah? Dan bagaimana cara kita mewujudkan kasih Allah di tengah konteks saat ini? Saya boleh Mbak Eli? Mungkin saya Mbak Eli. Oh iya, silakan. Pak Marianto dulu Bu ya. Monggo duluan Pak. Ya, silakan Pak Marianto. Monggo Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Aritonang, kalau menurut pemahaman saya seperti ini, Mbak. Jadi mungkin yang menjadi penghambat untuk mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan kita itu memang, kalau menurut saya ada dua hal ya. Yang pertama mungkin dari internal itu dari diri kita sendiri. Yang keduanya dari eksternal, itu dari pihak lain. Kalau dari internal tuh mungkin didasari oleh kadar daripada iman kita masing-masing. Jadi kita kan nggak sama ya kadar imannya. Kadang-kadang kalau yang imannya kuat mungkin rasa bersyukurnya lebih tinggi. Kalau yang imannya rendah ya mungkin kadar bersyukurnya juga lebih rendah. Sedangkan untuk yang eksternal, ya itu tadi seperti yang disampaikan Pak Aritonang, belum tentu setiap apa yang kita sampaikan, kita wujudkan dalam rasa syukur itu diterima orang lain. Kadang-kadang dia udah belum apa-apa sudah menolak duluan gitu. Jadi itu barangkali salah satu penyebabnya, makanya kadang-kadang menjadi hambatan untuk mewujudkan kasih kepada Allah dan sesama. Terima kasih Mbak Eli. Terima kasih Pak. Tadi yang melihat bagaimana kadar iman, saya jadi bingung. Berarti ada timbangannya kali ya Pak? Iya, kan nggak sama Mbak tiap orang. Yang beriman timbangannya sekian, yang nggak beriman sih. Ya. Dan juga tadi melihat menyoroti ada faktor eksternal juga ya. Mungkin ketika kita mau menolong, ternyata respon orang yang ditolong menolak. Belum tentu menerima. Ya Pak, belum tentu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Marianto untuk pendapatnya. Monggo tadi Bu Lulu, silakan Bu. Jawabannya hampir sama Mbak. Ya sudah, tapi nggak apa-apa. Monggo, gimana Bu? Ya, selamat malam. Terima kasih Mbak Eli, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau pengalaman saya, kalau menurut saya jawaban yang nomor 1 tadi ya memang mungkin hampir sama dengan Pak Aritonang juga tentang kedagingan kita. Jadi yang menjadi kendala itu tadi yang misalnya belum tentu nanti kalau aku berbuat baik belum tentu diterima misalnya gitu. Tapi kalau menurut saya memang kita harus mengalahkan rasa kedagingan kita sendiri, harus bisa menguasai diri kita sendiri dulu. Kalau kita
dirasa itu untuk itu jadi kendala, itu jadi ini ya kita sampai kapan mau nggak berbuat baik, sampai kapan kita nggak berbuat baik terus gitu. Tapi yang penting kita sebisa mungkin kita berbuat baik, tapi harus kita juga cerdik membaca situasi. Misalnya si A itu nggak mau, kalau kita kasih makan nggak mau, ya sudah kita nggak usah kasih ke dia lagi. Karena saya sendiri pernah ada pengalaman, Mbak Eli, jadi kesaksian sedikit. Ada pengalaman saat saya ada acara, saya dari dulu memang usaha untuk misalnya kita mau berbagi dengan tetangga, saya nggak mau membagikan setelah acara itu selesai. Menurut saya, kalau nanti acara selesai baru kita bagikan ke kiri kanan tetangga kita, nanti dikira sisaan gitu. Nah, menurut saya mempersembahkan yang terbaik, maksud saya begitu. Tapi ternyata saya sendiri lihat begitu sesudah habis acara, kalaupun seandainya masih ada yang untuk dibagikan, ya dibagikan lagi nggak apa-apa. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, begitu saya pas beres-beres, nyapu-nyapu segala macam, otomatis pasti ada sampah setelah acara. Saya mau buang sampah ke tempat sampah saya sendiri. Di situ ada makanan yang tadi saya kasih dan itu masih utuh. Nah, terus suami bilang gini, itu ini yang jelas makanan yang dari kami dibuang gitu. Terus si suami ngomong, udah besok lagi, agak emosi dia. Saya bilang, ya sudah, kenapa harus dibawa emosi? Kita udah memberikan. Kalau memang diterima apa enggak, ya nggak usah dipikirin. Yang penting udah ini. Besok lagi ya nggak usah kasih orang itu. Gitu aja, kenapa sih? Udah selesai. Jadi itu tadi kendalanya, kedagingan kita sendiri, dan yang bisa mengendalikan adalah kita sendiri dengan mohon kekuatan dari Roh Kudus. Itu aja. Matur nuwun, Mbak Eli. Ya, terima kasih Bu Lulu untuk tadi pendapat dan sharing pengalamannya ya. Dan bagaimana melihat kadang-kala kedagingan kita itu satu sisi mau kasih, saya enggak gitu ya. Jadi kadang-kadang ada dilema. Tetapi tadi juga Bu Lulu menggarisbawahi ya kita juga perlu cerdik juga ya. Bagaimana di dalam memberi dengan situasi dan kondisi yang tepat. Seperti itu. Walaupun tadi ada pengalaman menyedihkan tadi ya, sampai harus dibuang orang yang memberi, tapi dulu melihat ya kita sudah memberi, yang penting itu yang utama. Kalaupun mau ditolak, nggak ditolak, ya itu urusannya orang itu tadi ya, dulu tadi menggarisbawahi poin itu. Daripada pusing gitu Mbak Eli, maksudnya nggak usah diambil hati. Ya, terima kasih Bu Lulu untuk sharingnya ya. Monggo dari Bapak Ibu yang lain ada? Ada, saya Bu. Oh, siapa dulu tadi? Maaf. Mbak Eli. Pak Gatot ya? Pak Gatot dulu kayaknya tadi. Maaf Pak. Jadi nanti habis Pak Gatot, Pak Thomas, Pak Sartono nggih. Nggih, monggo Pak Gatot. Nggih. Iya, Pak. Matur nuwun. Jadi kita sering terpaku pada apa yang kita kasihkan itu dalam bentuk materi. Padahal kita bisa memberi kepada orang itu dalam bentuk nasihat, pendekatan empati, dan lain-lainnya. Jadi kalau kita hanya memberikan dalam bentuk materi, mungkin ada keterbatasannya juga. Tapi kadang-kadang seperti tadi ada yang dibuang. Tapi kalau kita tahu persis apa yang dibutuhkan oleh orang itu, dan misalnya lagi kesedihan, lagi kemalangan, kalau kita lakukan pendekatan dan kita memberikan empati kita, saya kira itu merupakan satu kasih juga. Jadi tidak terbatas pada materi, tetapi dalam bentuk perhatian, dalam bentuk
nasihat, dalam bentuk jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi. Kita memberikan saran-saran itu. Jadi tentu saja itu bisa salah satu cara kita memberikan kepada orang lain. Saya kira cuma itu aja yang saya ingin sampaikan. Ya, terima kasih Pak Gatot tadi untuk pendapatnya yang justru malah mengajak kita melihat memberi itu tidak hanya berkaitan materi, tetapi wujud pertolongan, nasihat, bantuan, empati itu juga sebenarnya bisa juga kita lakukan di dalam mewujudkan kasih kita ya kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Pak Gatot untuk sharingnya. Sami-sami. Monggo Pak Thomas tadi ya kayaknya. Oke. Silakan Ya. Pak Thomas, monggo Pak. Ya, saya sedikit tadi juga saya setuju Pak Marianto, Pak Aritonang, dan Pak Gatot. Itu tadi kalau dari sisi lain dari materi segala macam, kadang-kadang kita mengasihi itu masih kalau masih punya sifat seperti siapa Yudas ya. Jadi kita masih setengah hati. Jadi aduh ini nanti kalau saya memberi nanti saya kekurangan, terus nanti di sana nggak diterima dan lain-lain. Jadi iman kita tadi Pak Maryanto tadi juga sudah berbicara, kita masih setengah. Jadi kalau kita memang sudah percaya kepada Yesus, itu kita mengasihi itu ya kita los saja. Jadi kita percaya sudah apapun yang istilahnya kita berikan kasih kepada orang lain, itu juga kita los saja. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan itu mengetahui gitu loh. Jadi kita juga pokoknya percaya aja gitu loh. Jadi kita istilahnya ya mungkin dari materi kita bisa, terus dari Pak Gatot tadi kita ngasih solusi, itu ya kalau diterima syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi kita istilahnya kita memberi itu dengan iman yang sungguh-sungguh percaya gitu loh. Apa yang kita berikan itu bisa bermanfaat buat orang yang membutuhkan gitu loh. Jadi intinya iman kita istilahnya kalau sudah istilahnya niat memberi ya kita los saja gitu loh. Kita percaya Tuhan gitu loh. Tuhan Yesus kita percaya gitu loh. Nah, sedikit aja itu Mbak Eli. Ya, terima kasih Pak Thomas untuk tadi pendapatnya yang bagaimana melihat pentingnya. Ya sudah, yang penting kita memberi ya, los aja, nggak usah melihat nanti responnya seperti apa, ininya seperti apa. Karena kita percaya itu kita berikan kepada Tuhan seperti itu ya. Dan kita nggak perlu mikir A, B, C dan sebagainya gitu ya. Yang penting los, kita memberikan apa yang bisa kita berikan. Terima kasih Pak Thomas tadi untuk pendapatnya. Ya, monggo Pak Sartono tadi. Sepertinya tadi udah mau juga mengutarakan. Coba Mbak Mbak Eli, tolong pertanyaannya yang pertama tadi diulang Mbak. Oh ya, baik Pak. Pertanyaan yang pertama di dalam diskusi kita tadi, faktor apa yang seringkali membuat kita sulit untuk mewujudkan kasih kepada Allah? Dan yang kedua, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan kasih? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mewujudkan kasih di tengah konteks saat ini? Monggo, silakan Pak Sartono.
Terima kasih Mbak Eli. Yang jelas di dalam mewujudkan kasih kepada Allah itu kan juga ditujukan kepada sesama. Itu karena kurangnya kesadaran kita bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah milik Allah. Itu yang perlu kita sadari. Namun seringkali kita merasa memiliki bahwa apa yang ada pada kita itu adalah milik kita sendiri, sehingga kita sulit kadang untuk mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Yang jelas di dalam kehidupan kita itu kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah miliknya. Untuk itu kalau kita sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah miliknya, kita tentunya untuk mewujudkan kasih kepada Allah itu harusnya penuh dengan kesadaran bahwa kita itu benar-benar miliknya Allah. Kalau kita memberi, ya harus memberi dengan kesadaran bahwa yang kita berikan itu miliknya Allah, dan Allah itu punya tujuan kepada siapapun yang perlu ditolong, yang kekurangan, yang kesusahan, itu perlu diberikan kasih itu gitu. Saya rasa itu Mbak Eli. Ya, terima kasih Pak Sartono tadi yang menggarisbawahi bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah dari Allah. Jadi kalau kita mengingat hal itu, tentu kita akan semakin terdorong seperti itu ya Pak ya. Pak Sartono melihat kesadaran bahwa kita milik Allah itu membantu kita untuk bisa lebih care, peduli ke orang-orang di sekitar kita ya. Terima kasih Pak Sartono untuk tadi pendapatnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya tadi kita mendengarkan beberapa pendapat dari rekan-rekan kita, pernah nggak kita membayangkan Bapak Ibu ketika baca Alkitab ini, kalau misalnya ketika Maria menyeka kaki Yesus, kemudian Yesus menolaknya, kira-kira responnya Maria seperti apa ya? Pernah nggak Bapak Ibu? Kita membayangkan. Mbak. Gimana Bu Iva? Tadi aku mau nanya gitu. Kalau misalkan Yesus pas lagi diurapi pas diminyakin itu dia nggak mau atau dia nendang, bisa aja kan? Itu gimana ya kira-kira keadaannya? Nangis kali ya. Oh, nanya itu tadi, tapi enggak. Iya. Ya, ternyata kita sepikiran ya Bu Iva ya. Jadi kita coba sekali-sekali agak membayangkan, coba ketika Maria menyeka kaki Yesus, udah ngasih nih yang termahal, udah ngasih minyak yang paling mahal saat itu, udah dipersiapkan baik-baik, ternyata Yesus menendangnya. Gitu. Kira-kira apa jadinya kira-kira? Tapi nggak mungkin kan, Mbak? Yesus baiknya luar biasa, nggak mungkin. Nanti itu jadinya kita bikin kitab tersendiri kali ya Bu Iva ya. Nanti kita bikin Injil tersendiri gitu ya. Misalnya kita membuat alur ceritanya lain gitu ya. Kira-kira kalau misalnya Yesus punya pikiran aneh kayak begitu tadi, tapi terus mikir nggak mungkin lah Yesus kok. Iya ya. Boleh tanggapi? Gimana? Monggo Pak Aritonang, gimana Pak? Ya.
anehnya memang karena kita sudah membaca Injil semuanya, jadi hal itu nggak mungkin kan kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita lihat di Markus 14-nya, justru Tuhan Yesus kan sudah menerangkan kepada kita bahwa itu seolah-olah mempersiapkan kematiannya. Jadi karena kita sudah baca Injil ya, jadi menurut saya nggak mungkinlah hal itu berubah cerita gitu. Terima kasih Mbak. Ya, Pak Aritonang melihat bahwa nggak mungkin karena Yesus sendiri udah bilang ya, karena ini untuk mempersiapkan penguburan. Ya, monggo ada lagi mungkin tadi kayak Pak Edi mau mengutarakan ini, kayak buka mic, kayaknya ada yang mau diutarakan. Ya, saya setuju dengan Pak Aritonang, itu tidak mungkin. Tetapi seandainya ini bukan masalah seperti itu atau masalah duniawi, misalnya dikaitkan dengan permintaan kita kepada Tuhan yang akhirnya tidak diberikan. Misalnya bukan tidak diberikan, tetapi tidak seperti yang kita harapkan. Kalau misalnya dikaitkan seperti itu, ya bisa-bisa saja. Karena kan kita tidak tahu kadang-kadang apa yang kita minta itu yang kita butuhkan atau bukan. Kan gitu. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa yang kita butuhkan bukan. Kita kan tidak tahu. Ketika Tuhan memberikan sesuatu yang kita anggap sesuatunya, kok begini ya, saya minta begini kok jadinya begitu. Padahal itu kan keterbatasan kita sebagai manusia melihat sisi lain di mana Tuhan memberikan tidak sesuai dengan permintaan. Berarti bukan Tuhan tidak memberikan, tetapi Tuhan memberikan sesuatu dengan apa namanya, ya, dengan sesuai yang Tuhan tahu. Kadang-kadang seperti itu. Cuma kadang-kadang sikap egois kita, sekali lagi menjawab pertanyaan nomor 1, sikap egois kita itu kadang-kadang kita sendiri yang menjauhkan kita terhadap Tuhan. Kita sendiri yang memposisikan kita menjauh terhadap Tuhan. Kenapa ada dukun? Kenapa ada paranormal? Sifat seperti itu, sifat manusia yang seperti itu. Selalu ingin instan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa bagaimana saya bisa berhubungan dengan Tuhan lalu mendapatkan sesuatu. Seakan-akan kita merintah atau meminta, bahkan kadang-kadang menyuruh sepertinya seperti itu. Itulah yang kadang-kadang membuat saya berpikir kita jauh terhadap Tuhan, untuk mengasihi Tuhan seperti itu. Ambil saja contohnya untuk kepada sesama lah. Gitu. Untuk mengasihi Tuhan, kan itu tidak terlepas juga dengan mengasihi sesama. Maksud saya hubungan vertikal dan horizontalnya juga harus seiring. Kita lihat dari doa Bapa kami. Ini pernah juga, kalau tidak salah, Pak Aritonang juga pernah mengatakan, kalau maaf ya Pak Aritonang ya kalau tidak salah. Sifat manusia itu ya salah satunya lemah sekali. Coba kita lihat seperti maafkanlah atau ampunilah dosa-dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yakin bisa. Kan seperti itu pertanyaannya. Tapi harus bisa. Karena itu doa yang boleh dibilang kalau menurut saya pribadi sakral banget gitu ya. Tetapi hal seperti itulah yang membuat kadang-kadang kita berpikir keterbatasan manusia itu begitu besar. Terutama egoisnya. Seperti itu Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi dan juga tadi Pak Aritonang bagaimana mengungkapkan pendapatnya. Khususnya tadi Pak Edi juga melihat ya sikap egoisnya manusia yang seringkali membuat kita jadi sulit untuk mewujudkan kasih. Manusia yang pingin instan dan manusia yang selalu berharap sesuatu sesuai dengan kebutuhan yang dia diinginkan, sehingga kadang-kala segera gitu. Jadi untuk mewujudkan kasihnya jadi terbatas karena kelemahan dan keegoan manusia seperti itu. Terima kasih Pak Edi untuk pendapatnya. Ya, monggo Pak Simon. Nambahin dikit. Ya. Pak Simon dulu Bu. Ya, monggo Pak Simon. Ya, mendengar tadi pertanyaan Mbak Eli, sebenarnya kita jangan mengeksplorasi pikiran kita di luar kerangka Injil gitu ya. Kadang-kadang kalau kita mengeksplorasi pikiran liar kita, bisa membias kemana-mana jadinya. Akhirnya nanti jadi Maria menjadi istrinya Yesus dan David Sikot ya gitu. Nah seperti itu.
Saya pikir Ya, Pak. kerangkanya disempitkan saja, jadi jangan sampai cara berpikirnya terlalu radikal, terlalu liar. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai pertanyaan pertama tadi, bahwa kadangkala kita melihat bahwa mengasihi Allah hanya dari satu sudut pandang saja. Aktivitas di gereja, umpama memberikan persembahan atau apapun yang kegiatannya ritual di gereja. Padahal mengasihi Allah itu tidak terbatas di dalam ruang organisasi itu. Di luar banyak gitu ya, kemanusiaan dan hal-hal sosial yang dapat kita lakukan di sana. Kadangkala kita salahnya adalah menganggap hal-hal itu tidak begitu penting karena tidak begitu bersinggungan langsung dengan kita. Umpama ada kejadian bencana alam seperti itu. Karena kita tidak bersinggungan langsung dengan pribadi kita hanya melihat seperti itu. Padahal kita dapat berbuat gitu ya, lebih banyak untuk hal-hal seperti itu. Nah, ini sudut pandang saja yang kadang-kala saya melihat seperti itu. Tapi kalau saya melihat beberapa daerah-daerah gitu ya, banyak sebenarnya apa yang dapat kita lakukan melalui pikiran kita, terus saran kita seperti tadi Pak Gatot singgung, mengasihi Allah tidak hanya berupa dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk motivasi. Itu juga menjadi penting bagi kita, karena kita adalah sebuah persekutuan gitu ya. Membangkitkan, menyemangati orang, itu juga bentuk daripada perhatian kita kepada sesama, dalam bentuk juga kita mengasihi Allah dalam dengan sesama ciptaan. Mungkin itu Mbak, jadi ada dua sudut pandang, kadang-kadang kita menitik beratkan dari satu sisi saja, bahwa mengasihi Allah itu terfokus pada suatu kegiatan seremonial di organisasi gereja. Terima kasih Mbak Eli. Ya, terima kasih Pak Simon tadi untuk pendapatnya. Dan ya tadi terkait tentang pikiran liar, memang hanya memancing. Kalau misalnya terlalu liar, kita kembalikan lagi Bapak Ibu. Dan yang untuk tadi Pak Simon juga menggarisbawahi bahwa mengasihi Allah itu tak terbatas. Dan kadangkala kesulitan kita untuk mewujudkan kasih itu karena kita fokusnya pada hal-hal yang bersinggungan dengan kita. Ketika kita tidak bersinggungan dengan hal tersebut, seringkali kita lewat, di skip gitu ya. Kalau misalnya seringkali kita hanya fokusnya pada satu hal, dan hal yang tidak bersinggungan seringkali kita lewatkan. Padahal itu sebenarnya juga bisa sebagai sarana bagi kita untuk mewujudkan kasih Allah dengan kita mengasihi sesama. Terima kasih Pak Simon untuk pendapatnya. Tadi kayaknya Ya, sama Mbak. Bu Iva, monggo Bu. Ya Mbak, cuma mau nambahin sedikit. Ini Ya, saya tertarik dengan tentang paradigma kita Mbak. Paradigma yang selama ini terbentuk itu kita upahmu besar di surga. Jadi kalau kita memberikan kita akan mendapatkan. Nah, ini di alinea yang terakhir ada juga disebut mengingatkan kita bahwa kita mewujudkan kasih Allah itu ya karena Allah sudah mengasihi kita lebih dulu. Nah ini yang kadang-kadang suka kita lupa. Jadi pada saat memberikan melayani atau apa itu udah kerja aja yang bagus, nanti upahmu besar di surga gitu. Nah kalau itu tapi kalau dibalik kita sudah mendapatkan upah duluan, kita kan kalau ada yang kita gajian itu udah duluan gitu ya. Jadi udah dikasih duluan, baru kita apa yang bisa kita kasih. Nah itu mungkin kita akan nggak memikirkan untung rugi, nggak akan memikirkan apakah saya nanti susah gara-gara saya ngasih orang, atau wah nggak seharusnya saya ngasih segini banyak, atau nggak seharusnya nih saya nggak apa-apa nih
saya ngasih nggak usah banyak-banyak atau setengah hati seperti yang tadi dibilang Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau paradigma kita udah memberikan apa yang kita bisa beri karena Tuhan sudah ngasih kita duluan, itu ya kita akan selalu kurang. Apa yang bisa kita kasih lagi ya? Seperti yang perempuan itu, karena perempuan itu, si Maria itu, karena dia udah merasa Tuhan udah ngasih kehidupan buat saudaranya yang itu nggak ternilai, bahkan dia memberikan minyak narwastu untuk dibasuh ke kaki Yesus aja, itu pasti menurutnya juga ini nggak cukup, ini pasti kurang sebenarnya, cuman yang saya punya ya ini gitu. Kalau kita balikannya, paradigmanya kita balik, kita akan seperti Yudas yang itu mahal harganya, itu kan bisa dipakai buat dijual atau dipakai uangnya buat bagi-bagi orang miskin, karena itu kemahalan gitu. Ya kayak gitu aja Mbak. Jadi saya menggarisbawahi tentang paradigma yang sekarang ini mungkin juga termasuk saya dan kita semua juga kadang-kadang masih memahami yang seperti itu gitu. Paradigma bahwa kalau kita melakukan hal yang baik, maka upah kita akan besar di surga. Kalau di Yohanes ini kita diajar dan diingatkan bahwa kita mengasihi Allah, apa yang bisa kita lakukan untuk Allah, ya karena Allah sudah memberikan kasihnya kepada kita yang nggak habis-habis gitu. Kita belum berdoa aja udah dikasih. Mungkin kita berdoa dikasihnya nanti, tapi pasti kasih lebih dari yang kita inginkan, lebih dari yang kita butuhkan. Itu aja Mbak Eli. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Iva yang tadi sudah memberikan pendapatnya terkait paradigma kita yang seringkali kita melihat apa upahnya, apa untungnya buat saya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita masih memakai ukuran secara ekonomis seperti ya, untung, rugi. Dan tadi Bu Iva juga kembali menekankan, justru malah seharusnya sebaliknya, yang harus menjadi dasar kita ketika mau melakukan sesuatu itu ya karena kita udah lebih dahulu mendapatkan kasih Allah, mendapatkan surga yang tadi diutarakan Bu Iva, dan terlebih lagi kita mengekspresikan rasa syukur kita itu ya tadi menurut Bu Iva. Terima kasih Bu Iva untuk pendapatnya. Dan ya Bapak Ibu sekalian, ketika tadi kita membaca di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, kebanyakan kita berfokusnya langsung ke Maria ya, Bapak Ibu sekalian. Padahal tadi di awal sekali saya juga mengungkapkan wujud kasih itu juga dilakukan oleh Marta dan juga Lazarus. Mengapa kita lebih banyak fokusnya langsung ke Maria? Karena kita bisa saja melihat bahwa apa yang dilakukan Maria itu sesuai dengan apa yang saat itu sebenarnya diperlukan oleh Yesus. Wujud kasih itu memang beragam. Tadi beberapa pendapat dari kita mengutarakan nggak harus materi. Perhatian, solidaritas, empati, mendengarkan, itu bisa beragam. Kalau misalnya kita melihat dari keluarga Lazarus tadi, Marta, Maria, dan juga Lazarus, mereka mewujudkan kasihnya dengan cara yang berbeda-beda. Kita tidak melupakan bahwa Marta harus bekerja, membuat makanan, minuman, itu juga wujud kasih dengan karyanya. Lazarus, walaupun dia terkesan hanya duduk-duduk gitu ya, enak, duduk-duduk, makan gitu. Tetapi sebenarnya itu juga wujud kasih, karena dia menemani Yesus. Dia menemani, dia ngajak ngobrol, itu juga wujud kasih. Perhatian, waktu orang untuk menemani, itu bisa dikatakan itu juga wujud kasih. Tetapi tadi, kita juga melihat bahwa saat itu, di bagian awal, tadi saya menunjukkan dengan jelas, mengapa Injil Yohanes
menyertakan penjelasan waktu 6 hari sebelum Paskah, itu supaya kita sama-sama diajak menyadari situasi psikologis Yesus saat itu. Sebelum Yesus memasuki Yerusalem, sebelum Yesus memasuki kematian dan peristiwa-peristiwa yang akan membuat dia harus mati di kayu salib, dia ingin berpamitan dengan keluarga Lazarus. Dia ingin seakan perpisahan seperti itu ya kalau misalnya kita menggambarkan. Dan secara psikologis di situ wujud perhatian Maria yang memberi dirinya, kemudian juga yang menyeka rambutnya, itu merupakan satu gambaran bahwa yang dibutuhkan saat Yesus saat itu yaitu mempersiapkan diri untuk masuk ke masa-masa kematian dan penguburannya nanti. Wujud perhatian Maria yang dia bahkan rela memberikan minyak narwastu, ini satu gambar bahwa cinta kasih Maria kepada Yesus itu satu gambaran, ya inilah yang bisa saya berikan. Dan juga terlebih lagi, ia mau merendahkan diri. Nggak hanya satu sisi dari minyak narwastunya yang kita lihat, tetapi dia menyeka dengan rambut. Menyeka dengan rambut itu berarti dia seluruh diri Maria. Kerendahan di hadapan Tuhan. Dan saat itu, ketika kalau kita melihat, membayangkan situasi psikologis Yesus, itu merupakan satu, ini yang saat itu Yesus perlukan. Wujud kasih yang benar-benar total. Wujud kasih yang merendahkan diri dan bagaimana dia mempersiapkan untuk Tuhan. Yesus tidak menyalahkan sikapnya Marta, Yesus tidak menyalahkan sikapnya Lazarus, tidak. Cuma Yesus juga mau mengajak kita melihat setiap orang bisa mewujudkan kasihnya dengan cara yang beragam. Nggak hanya satu sisi dengan materi, benar tadi yang diutarakan Pak Gatot, tetapi banyak cara yang bisa kita kembangkan sesuai dengan apa yang saat itu dibutuhkan oleh Tuhan, yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya saat itu yang dibutuhkan oleh Yesus wujud perhatian, cinta kasih, karena dia mau meninggalkan keluarga Lazarus, karena dia harus menghadapi kematian, itu sikap Maria merupakan respon yang tepat. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi gambaran bagi kita. Wujud kasih itu bisa dilakukan dengan beragam cara. Dan tadi juga setiap kita sudah mengutarakan, kalau misalnya ada hal-hal yang membuat kita sulit, membuat kita terbatas untuk mau berkarya, mau mewujudkan kasih, kita diajak mengingat kembali. Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita diajak nggak hanya melihat untung rugi saja, apa untungnya buat aku, apa yang sudah aku dapatkan, bukan, tapi saya sudah diselamatkan, saya sudah dikasihi, apa yang bisa saya perbuat untuk Tuhan. Amin. Kalau ada lagi mungkin dari Bapak Ibu? Untuk yang poin ketiga, mungkin sudah ini ya Bapak Ibu, karena terjawab juga ya, bagaimana cara kita mewujudkannya dengan beragam cara. Apapun yang ada di sekitar kita. Dan
tentu kita perlu melihat apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau memang yang dibutuhkan pertolongan, mendengar, kayak tadi Lazarus dia memberi diri, duduk bersama. Duduk bersama itu juga merupakan wujud kasih. Ketika yang diperlukan waktu, ya mari kita berikan. Ketika yang diperlukan makanan dan minuman, seperti Marta, ya mari kita berikan. Ketika yang diperlukan wujud kasih, baik itu berupa materi atau apapun, ya mari kita berikan. Karena Allah sudah memberikan banyak pada kita. Baik. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu atau kita bisa akhiri? Mari Bapak Ibu masih ada waktu. Ya, saya sedikit lagi boleh? Ya, monggo Pak Aritona. Boleh Pak Aritona, monggo Pak. Selamat malam ya. Ya, Pak. Mbak Eli, ini memang apa ya, fenomena apa di sekeliling kita juga menurut saya mempengaruhi apa yang kita bicarakan dalam persiapan menghayati pasca-pasca ini. Jadi kalau saya perhatikan apa yang sudah terjadi di sekeliling kita menurut saya harus memang lebih menekankan bagaimana kita dapat berusaha sebaik mungkin untuk perbuatan baik sesuai dengan perintah Tuhan itu. Saya sangat tertarik dengan satu ayat yang mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Nah, ini sebenarnya sebagai cambuk bagi kita yang menyatakan diri bahwa kita percaya Yesus adalah Tuhan kita dan Dia akan datang kembali sebagai hakim yang adil kalau kawan-kawan bilang ya. Nah, penekanannya menurut saya Mbak Eli, tidak ada yang kita sempurna untuk sampai saat ini. Tapi selama kita masih bernafas, selama kita masih mengingat bahwa Tuhan menuntut kita, nah di situ menjadi dorongan bagi kita berusaha berbuat sebaik mungkin. Saya yakin pribadi saya sendiri belum barangkali mencapai, kalau dibilang ada ukurannya 100%, belum barangkali sampai 70% atau katakanlah 60% apa yang diperintahkan Tuhan saya lakukan. Tapi saya mengingat kata Tuhan Yesus yang mengatakan hendaklah kamu sempurna, dan juga kata Tuhan Yesus mengatakan tidak semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Tujuan kita kan ke sana. Tapi dengan adanya suatu pertemuan seperti ini, pengajaran seperti ini, ya kita diingatkan kembali. Jadi kita memang harus berusaha. Jadi usaha itu ya berbagai hal, seperti yang kawan-kawan bilang tadi, bukan hanya materi, betul itu. Bukan hanya materi. Doa pun mungkin secara jujur, apakah kita semua mendoakan kawan-kawan tetangga-tetangga kita yang berkekurangan atau yang sakit? Belum tentu. Nah, ini menurut saya mengingatkan kita kembali bahwa kita berusaha bagaimana melihat sekeliling kita, apa yang perlu kita perbuat. Mungkin hanya doa barangkali sudah satu hal yang paling baik. Demikian pendapat saya, Mbak Eli. Makasih. Ya, terima kasih Pak Aritonang yang tadi sudah semakin menegaskan kita ya, Bapak Ibu. Pentingnya terus berusaha mewujudkan kasih itu. Terlebih lagi di tengah konteks pandemi ini yang mungkin sedang berjuang untuk pulih dari pandemi seperti itu ya Pak. Dan doa itu juga wujud kasih juga. Ketika kita mau mendoakan mereka, ketika kita mau
mengikut sertakan nama-nama mereka di dalam doa kita, itu merupakan satu wujud kasih kita, dan itu sangat kontekstual sekali dengan di tengah konteks pandemi ini ya Pak, yang nggak harus hanya berfokus pada materi saja, tetapi apa yang bisa kita lakukan. Dan tadi teruslah berusaha untuk sempurna, walaupun mungkin kadang-kala masih ada tantangan dan sebagainya, tapi dorongan terus berkarya itu yang perlu kita hayati, terlebih di masa prapaskah ini. Sehingga kita menghayati masa prapaskah tidak lewat begitu saja, karena mungkin kita merasa ritualnya kurang nih karena nggak ke gereja dan sebagainya. Tetapi ketika kita menghayati masa prapaskah ini sebagai, oh iya, Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, apa yang bisa kita lakukan untuknya dan untuk sesama. Baik, Bapak Ibu, terima kasih tadi Pak Aritonang untuk tambahannya. Masih di mute Bu Leli? Ya, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Cukup? Mbak Eli cukup? Cukup. Oke, terima kasih sekali. Tetap semangat buat memimpin PA di kelompok masing-masing. Ya, betul. Ya. Semangat, saya bahagia. Kita semua senang ya, walaupun masih bertemu lewat udara begitu ya. Kita masih bisa bertemu, kita masih bisa ngobrol-ngobrol, diskusi bersama, mengingatkan kita tentang firman Tuhan ini. Ya, Bapak Ibu, kasih adalah suatu keharusan, karena itu adalah perintah Tuhan. Bahwa kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Apa wujudnya? Monggo, semampu dan sesuai dengan kekuatan, kemampuan, dan talenta kita masing-masing. Kita berikan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Bentuknya bisa macam-macam. Apapun itu, kasihkan, berikanlah. Tidak perlu memikirkan lain, seperti tadi kata Pak Thomas, los saja gitu ya. Apapun reaksi orang, monggo, tetapi yang penting kita sudah berusaha untuk memberikan kasih kita kepada Tuhan. Ya, pertemuan kita hari ini selesai. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Untuk penutup kami mohon Pak Sartono untuk menutup dengan doa. Pak Sartono tasih? Nggih, monggo Pak Sartono. Ya, Bu. Nggih. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akhiri pertemuan kita dalam doa. Puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu yang kudus ya Allah. Terima kasih kalau pada malam yang indah ini Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau memimpin kami, Engkau membimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, memberikan pelajaran kepada kami sehingga kami dapat mengikuti PPA pada malam hari ini. Bapak, banyak hal yang kami dapatkan melalui pertemuan pada malam hari ini. Kiranya Engkau memampukan kami untuk pada hari yang kita sepakati melalui kelompok kami masing-masing, kami dapat belajar tentang firman-Mu dalam PA di kelompok kami, sehingga melalui pembelajaran pada malam hari ini, kami dapat memfasilitasinya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau tetap bimbing kami, menuntun kami, memampukan kami untuk memimpin PA di kelompok kami masing-masing. Bapa kami yang ada di dalam surga, selesai pertemuan kami pada malam hari ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya untuk memampukan kami untuk menjalani hidup ini
melalui kasih yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, tanpa pertolongan dan bimbingan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya kehadirat-Mu yang kudus. Pada malam yang indah ini Tuhan, kami juga akan memasuki istirahat kami. Kiranya Engkau juga melindungi kami, menjauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu istirahat kami. Itu Tuhan, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Doa permohonan kami ya Allah, semuanya hanya kami mohon dan kami alaskan demi putra-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhanku. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sartono untuk doanya. Matur nuwun semuanya. Foto dulu mungkin Bu, belum foto Bu. Ya, monggo foto yang bisa foto. Ya. Kali Bapak Ibu sekalian, matur nuwun. Ya Pak Thomas, kita foto dulu Pak Thomas. Terima kasih Mbak Eli. Ya Bapak Ibu sebentar, kita foto bareng dulu. Monggo bisa dibuka kameranya. Kita akan berfoto bersama. Sebentar. Ini kalau di layar saya nih, layar yang pertama ada 2 layar Bapak Ibu. Ada 30-an. Ya, sudah dibuka semua Bapak Ibu. Ini Pak Kardi belum dibuka kameranya. Mbak Sartono. Sudah toh Mbak? Oh ya, sudah. Baik, kita bisa bergaya 1, 2, 3. Bentar, di layar 2 Bapak Ibu ada layar 2 saya. Ya, monggo 1, 2, 3. Paling gelap nih nggak kelihatan. Ya. Udah itu gelap. Lampunya kurang terang Mas Thomas. Emang orangnya gelap. Oh, loh. Pak Thomas lagi ngirit listrik. Sekali lagi Bapak Ibu, biar ini Abdul. Sudah. 25. Oke, semuanya. Ya, Bapak Ibu. Sama-sama. Terima kasih Eli. Sampai berlian Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Salam sehat. Mbak Eli, Bu Leli, semuanya. Salam sehat. Istirahat. Wasin belum kondur ya.